Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sudah semuanya, kita lanjutkan kuliah kita. Di mana pada bagian ini kita masuk kepada bagian kedua dari rekrutmen dan seleksi karyawan di bisnis retail, di mana pada bagian ini kita masuk kepada seleksi karyawan di bisnis retail. Nah, pada bagian ini juga merupakan bagian penting dari seleksi karyawan, ya. Karena pada waktu bagian yang kedua ini, seleksi ini kita bicara lebih kepada bagaimana kita mencoba untuk menyeleksi, untuk memilih calon karyawan yang betul-betul qualified, yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dari bisnis retail kita ini. Nah, kalau pada bagian sebelumnya, ya kita sudah bicara panjang lebar mengenai rekrutmen, artinya kita bicara mengenai analisa pekerjaan, kemudian pentingnya perencanaan SDM. Maka pada saat ini, pada bagian ini kita coba menjelaskan apa-apa yang perlu kita pertimbangkan, yang kita lakukan setelah kita memenuhi atau menentukan kualitas dan kuantitas dari karyawan yang kita terima tadi. Nah, jadi seperti yang kita jelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa memang masalah kualitas dan kuantitas itu menjadi bagian penting dalam proses seleksi yang akan kita lakukan. Karena tentunya apapun yang kita lakukan dalam pengelolaan SDM itu dimulai dengan seleksi dan rekrutmen yang nanti berdampak kepada perusahaan dalam jangka panjang. Nah, khusus dalam seleksi ini ada beberapa hal, beberapa konsep yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah pada waktu kita bicara mengenai selection atau seleksi karyawan baik secara umum maupun di bisnis retail, kita mesti paham dulu kenapa kita harus melaksanakan seleksi tadi, ya. Karena kalau kita lihat seperti misalnya negara kita kita melihat demand of labor itu lebih banyak daripada supply, ya. Supply banyak daripada demand. Artinya apa? Artinya banyak kebutuhan akan pekerjaan di negara kita ini. Nah, kenapa kita tidak terima saja setiap ada orang yang masukkan lamaran ke perusahaan, kita terima aja orang-orang atau karyawan tersebut. Nah, kenapa kita penting melaksanakan seleksi? Nah, ini perlu kita pahami. Nah, dalam teorinya itu ada 3 alasan kita perlu melaksanakan proses seleksi ini sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, perlu kita laksanakan seleksi itu adalah karena berkaitan nanti berhubungan dengan kinerja organisasi, kinerja perusahaan, atau kinerja dari bisnis retail yang kita jalankan. Artinya seperti ini. Pada waktu kita menerima, pada waktu kita menyeleksi dan memilih karyawan-karyawan yang sesuai dengan kebutuhan kita, baik kualitas maupun kuantitas, maka dampaknya nanti pasti kepada kinerja. Kalau kita butuh misalnya di bisnis retail kita itu pelayan-pelayan, kita butuh manajer toko, kita butuh manajer gudang misalnya. Nah, kita terima orang-orang yang memiliki kompetensi yang sesuai. Nah, penempatan yang tepat. Nah, orang yang tepat. Nah, ini berdampak kepada kinerja si individu. Nah, kinerja individu inilah yang muaranya nanti tentu kepada kinerja organisasi, kinerja perusahaan, atau kinerja bisnis retail kita. Jadi makanya perusahaan termasuk bisnis retail kita itu harus berhati-hati dalam melaksanakan seleksi. Nah, yang kedua
alasan kita melakukan seleksi itu, kenapa dia penting adalah karena menyangkut dengan cost. Nah, pada bagian pertama juga saya pernah menyampaikan bahwa kalau kita lihat dari segi goals atau objektif dari sebuah perusahaan termasuk bisnis digital kita, tentu adalah maksimum profit. Maksimum profit itu kita capai dengan cara meminimalkan biaya dan meningkatkan pendapatan. Nah, sekarang biaya ini akan berdampak kepada laba yang kita terima. Artinya, kalau kita tidak melaksanakan seleksi dengan baik, kita terima orang yang kompetensi tidak sesuai dengan kebutuhan kita, jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jelas berdampak kepada biaya. Nah, kalau biaya kita tidak tekan, nah otomatis nanti tentu laba perusahaan juga akan berkurang. Jadi makanya perlu kita melaksanakan seleksi. Nah, yang ketiga, alasan pentingnya kita melaksanakan seleksi itu adalah karena adanya tuntutan hukum atau adanya hal-hal di segi hukum yang perlu kita penuhi. Artinya di segi hukum itu adalah untuk mendapatkan pekerjaan itu sebetulnya adalah hak dari semua orang, hak dari semua tenaga kerja yang sesuai kompetensi. Nah, bagaimana kita untuk melaksanakan seleksi yang sesuai dengan standar hukum tadi? Nah, makanya perlu kita pilih, kita laksanakan pengujian yang nanti akan menyaring orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini 3 alasan saudara semua kenapa kita penting melaksanakan seleksi tadi. Nah, berikutnya adalah kalau kita bicara seleksi, tentu Anda semua juga sudah paham, di praktek secara umum seleksi itu kan ada dua tahap dilaksanakan. Di kenyataannya seperti itu, juga di teori juga seperti itu. Maksudnya seperti ini. Jadi pada waktu kita melaksanakan seleksi itu, seleksi awal tentu biasanya perusahaan akan melaksanakan seleksi administrasi. Nah, ini yang awal dilaksanakan, seleksi administrasi. Ini untuk menyaring pelamar-pelamar atau calon karyawan yang kualifikasinya secara tertulis itu sama dengan kebutuhan yang sudah kita jelaskan di bagian sebelumnya di rekrutmen tadi. Jadi apakah dengan administrasi yang dikirimkan oleh pelamar itu kompetensinya sesuai dengan kebutuhan kita, ya, kualifikasinya sama nggak dengan kebutuhan kita. Kemudian dari segi prestasi kinerja apakah wajar kita terima. Nah, itu gunanya seleksi administrasi itu. Nah, setelah lulus seleksi administrasi, maka yang kedua itu disinilah banyak sekali sebetulnya pengujian atau seleksi yang bisa kita lakukan. Mungkin Anda semua juga pernah melihat di kenyataan, ya, ada yang seleksinya itu seleksi wawancara misalnya, ya, kemudian juga ada psikotes, ya, kemudian ada nanti tes fisik, macam-macam. Nah, untuk seleksi atau pengujian yang kedua ini tujuannya tentu untuk melihat kepada kompetensi spesifik yang dimiliki oleh si calon pelamar untuk bisa kita terima mengisi pekerjaan yang kosong tadi. Apalagi kalau kita melihat di bisnis retail, ya. Bisnis retail itu merupakan suatu bisnis atau usaha yang spesifik. Kenapa saya bilang spesifik? Karena sifatnya adalah menyediakan jasa. Karena retail itu bagaimana produk itu kita sampaikan kepada konsumen melalui bisnis yang kita miliki. Kita punya banyak pelayan, ya, kita punya banyak manajer, kemudian kita punya banyak staf lain operasional di perusahaan kita, di bisnis retail kita itu. Nah, saya melihat di teori dikatakan bahwa yang spesifik dalam pengujian di bisnis retail kita itu adalah kita masukkan atau fokus kepada aspek psikologi. Karena biasanya orang-orang yang melayani konsumen, orang-orang yang bergerak di bidang jasa itu, si karyawan akan langsung berinteraksi dengan konsumen yang ada. Konsumen yang datang, dilayani, kemudian diberikan pelayanan oleh karyawan. Nah, tentunya ini menuntut psikologi, menuntut sikap yang bagus dari si karyawan tadi. Makanya yang agak berbeda dalam bisnis retail ini, dalam pengujian itu adalah menonjolkan aspek psikologi. Nah, kemudian juga
Kalau misalnya kita di organisasi kita, di perusahaan kita butuh orang-orang yang punya fisik yang kuat. Nah, kita akan menerima misalnya tenaga keamanan misalnya, ya. Kita mengidentifikasi dengan melalui job analysis, kemudian perencanaan SDM, kita butuh misalnya petugas keamanan di bisnis digital kita, Sapam misalnya. Nah, ini orang-orang yang memang dituntut fisiknya itu yang baik. Orang-orang yang mampu mungkin memiliki kemampuan bela diri misalnya, kita juga tes hal yang sama. Nah, jadi ini tes kedua, pengujian kedua yang kita lakukan agar kita bisa menerima calon karyawan yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Nah, kemudian dalam bicara mengenai selection ini, yang penting juga kita pahami adalah bahwa apapun bentuk pengujian yang kita lakukan itu, apapun bentuknya, apakah dia tes tertulis, apakah dia tes psikotes, ya, wawancara, segala macam, yang paling penting kita ketahui adalah kita harus pastikan bahwa cocok antara pengujian atau seleksi yang kita lakukan dengan kebutuhan kita. Ini yang paling penting. Jadi jangan nanti ada kesalahan dalam kita melaksanakan seleksi. Ya, kita butuh misalnya tenaga pemasar, ya, kita butuh misalnya di bisnis kita itu orang-orang yang akan melayani konsumen di toko kita misalnya. Nah, karena dia sifatnya jasa bisnis digital ini, tentu nanti kita mencari karyawan-karyawan yang betul-betul psikologinya itu, psikisnya itu bagus, sikapnya itu bagus, kepribadian itu bagus, sehingga akan menyebabkan konsumen itu senang untuk berbelanja di retail kita dan akan berkelanjutan dia nanti menjaga hubungan dengan kita. Nah, ini kata kunci yang saya lihat. Jadi artinya sesuaikan antara pengujian dengan kebutuhan kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mewujudkan seleksi atau pengujian yang ideal tadi? Artinya seperti ini, bagaimana cara kita agar seleksi dan pengujian itu betul-betul mencocokkan antara di sisi kebutuhan kita, sisi lain adalah karyawan yang melamar tadi. Bagaimana kita mempertemukan itu kebutuhan dengan kemampuan si pelamar tadi. Nah, secara teorinya kita mengenal ada dua kata kunci untuk mencapai atau mewujudkan seleksi yang ideal tadi. Yang pertama, dalam melaksanakan seleksi atau pengujian itu, kita mesti pastikan bahwa alat yang kita gunakan, metode yang kita gunakan itu harus reliable. Reliable ini maksudnya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa ada unsur konsistensi hasil ketika pengujian itu kita laksanakan pada orang yang berbeda. Jadi artinya kita melihat reliable enggak pengujian yang kita lakukan ini, dengan cara melihat nanti apakah hasil pengujian itu konsisten antara satu pelamar dengan pelamar yang lain. Nah, pastikan itu. Dan kedua, seleksi atau pengujian yang ideal itu kita lakukan harus merujuk kepada aspek validitas. Mesti valid ya. Jadi apapun metode, apapun teknik pengujian yang kita lakukan harus valid. Valid itu artinya metode atau teknik yang kita gunakan itu betul-betul sama, cocok dengan apa yang mau kita uji. Saya ambil contoh. Saya bilang tadi untuk bisnis retail ini agak spesifik di bidang selection. Ini saya tekankan kepada Anda semua. Kenapa? Karena dalam bisnis retail itu si karyawan tadi itu berinteraksi langsung dengan konsumen. Langsung dia. Jadi jasa itu langsung diterima konsumen, ya. Misalnya dia sebagai pelayan toko misalnya, ya dia langsung melayani konsumen kita. Dia sebagai kasir, sebagai tenaga gudang, langsung berinteraksi dengan konsumen kita. Nah, artinya tentu kita harus carikan metode seleksi pengujian yang bisa mengukur itu. Nah, disinilah saya bilang sekali lagi bahwa yang agak spesifik di bisnis retail itu untuk seleksi dan pengujian itu adalah perlu kita fokuskan kepada aspek kepribadian, aspek sikap, dan psikologis dari calon karyawan tadi. Nah, karena bagaimanapun si karyawan akan berinteraksi langsung. Kalau misalnya, ya contohnya aja lah ya, kalau kita bicara di bisnis retail itu misalnya, ada konsumen datang, lalu pelayannya cemberut semua, nah, ya
Kalau bahasa anak muda membeli aja mungkin ya, masam aja wajahnya. Nah, coba bayangkan bagaimana si konsumen itu akan bisa kembali ke toko kita. Kalau karyawannya seperti itu, bisa saja saudara. Nah, jadi artinya bagaimana kita melakukan pengujian untuk memastikan bahwa si calon karyawan itu memiliki psikologi yang bagus, kepribadiannya bagus misalnya, ya. Dia bisa meyakinkan konsumen kita. Bertanya konsumen dia jelaskan dengan panjang lebar. Itu yang bagus untuk seorang yang karyawan kita di bisnis digital tadi. Nah, jadi kemudian ya misalnya apalagi kita butuh tenaga security yang saya bilang tadi, ya tentukanlah ya, gunakanlah metode seleksi yang cocok juga, mungkin dengan tes fisik misalnya. Atau misalnya kita di bisnis digital kita itu kita butuh karyawan di bidang keuangan. Apakah dia di kasir, apakah dia di bagian keuangan, ya, apakah di bagian distribusi misalnya kan. Nah, untuk karyawan di bidang keuangan, tentu persyaratan yang utama itu harus jujur, honest dia. Nah, yang validitas itu apa artinya? Yang valid itu adalah gunakanlah teknik yang cocok untuk mengukur honesty tadi. Nah, ya. Kalau kita di MSDM itu ada namanya tesnya tes kejujuran, ya, honesty test, ya. Atau bisa juga kita mengetahui karakter seseorang dengan tulisan tangannya, ya. Jadi banyak cara untuk mengetahui itu. Nah, menurut saya inilah sedikit saudara keunikan di bisnis digital itu. Jadi bagaimana kita memastikan, menyeleksi, menguji calon karyawan itu adalah orang-orang karyawan-karyawan yang betul-betul punya aspek perilaku yang sangat bagus. Karena sifatnya jasa. Kalau jasa, konsekuensinya adalah si karyawan akan bertemu langsung dengan si konsumennya. Nah, kemudian banyak lagi hal-hal yang perlu kita perhatikan, banyak tes yang bisa kita gunakan, ya. Antaranya juga saya bilang tadi ada tes tulisan tangan. Jadi mungkin kita minta si calon karyawan membuat sebuah kalimat atau katakanlah paragraf. Nanti lihat di tulisannya itu bagaimana karakternya, bagaimana perilakunya, bagaimana personality-nya itu. Nah, oleh karena itu, maka dalam konsep seleksi dan pengujian kata kuncinya adalah metode pengujiannya harus reliable dan valid. Kalau itu kita laksanakan, mudah-mudahan secara teori kita menerima karyawan yang sesuai kebutuhan tadi. Saya kira demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.